warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bertemu dan bersua dalam acara halal bihalal SAS sedunia, tentunya dengan harapan menguatkan tali silaturahim kita dan menguatkan ukhuwah di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti random acara yang telah kita susun, Allah pembukaan sebagaimana yang berlangsung. Kemudian nanti pembacaan ayat suci Al-Quran insyaallah disampaikan oleh Al-Ustaz Maizondra. Kemudian kata sambutan dari Ketua Panitia yaitu Bapak Nirwan Kamarudin dari Korwil 8 Tas Luar Negeri Australia. Kemudian sambutan dari Bapak Ketua Umum DPP SAS Bapak Samsudin Mukhtar, dan sambutan dari Ibu Wali Nagari Sulit Air yaitu Ibu Haja Alex Suryani SPD. Kemudian nanti kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars SAS yang akan dipandu oleh Bapak Adi Ar-Rahman. Kemudian ceramah agama insyaallah pada pukul 10.30 akan diisi oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Das'ad Latif yang tidak asing lagi bagi kita. Kemudian sambutan dari Bapak Gubernur Sumatera Barat yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Ridwan Praitno. Kemudian sambutan dari tokoh nasional yaitu Bapak Sandiaga Uno yang tidak asing lagi bagi kita, dan sambutan dari Bapak Gubernur Riau Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI. Kemudian sambutan Wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria. Kemudian sambutan dari tokoh masyarakat Sulit Air, dan yaitu Bapak Haji Irsal Yunus SEMM, dan nanti acara dilanjutkan dengan ramah tamah seperti yang kita lakukan di awal tadi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin di antara Bapak Ibu nanti kalau ada suaranya di mute atau dimatikan tidak ada masalah, karena untuk tertibnya acara kita maka acara akan diambil alih oleh host kita yaitu Pak Adi Ar-Rahman dan tim, dan juga beberapa yang lainnya, sehingga nanti yang berbicara adalah pembicara atau orang yang telah ditunjuk untuk menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan sadonyo berasal dari beberapa negara, berasal dari beberapa provinsi, dari Aceh dan dari Jawa pun alhamdulillah hadir di dalam ruangan Zoom yang sangat terbatas. COVID-19 mengajar kepada awak, begitu lemahnya awak di hadapan Allah, sehingga pada sore siang menjelang siang itu awak bersilaturahim hanya bisa bertatap muka dan hanya bisa mendengar suara. Tentunya ini tidak mengurangi rasa ukhuwah kita, rasa ikatan tali silaturahim kita, terutama sesama warga Suliaya Nagari Suliaya. Sebelumnya, baiklah Pak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk khidmat dan berkahnya acara kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Maizondra. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maizonra. Didekatkan sedikit Pak Ustadz, suaranya Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itulah tadi Bapak Ibu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Maizondra. Mudah-mudahan apa yang beliau bacakan, apa yang beliau lantunkan dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah bergerak terus menuju angka 412 dari 830 yang mendaftar, dan insya Allah mungkin akan terus bergabung menjelang siang nanti. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan, ada yang masih dalam menuju kantor dan segala macamnya. Mudah-mudahan bisa ikut bergabung dengan kita di halal bihalal SAS sedunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Nirwan Kamarudin. Kepada Bapak Nirwan Kamarudin, langsung dari Sydney, Australia, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Ustaz Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu di acara online Zoom virtual ini. Ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan niat bersih juga kita mudah-mudahan dengan silaturahim ini melalui online Zoom akan dapat manfaatnya. Ini adalah salah satu akibat hikmah dari COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan kita ilmu yang baik untuk dunia akhirat, dan kita tetap memegang sunnahnya sampai akhir kiamat. Mudah-mudahan yang hadir di sini dengan niat baik, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini adalah tidak lebih adalah untuk silaturahim kita bersama seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan di luar. Ini adalah suatu kebanggaan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah untuk kita semuanya, untuk masyarakat seluruh air yang ada di sini dan yang di luar. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua bapak-bapak yang hadir di sini semuanya. Dan saya tidak dapat menyebut satu persatu namanya. Yang penting saya menyatakan, saya sampaikan salam dulu kepada pembina SAS, Dewan Penasihat kita di sini, Sesepuh SAS, dan Ketua Korwil yang ada di Indonesia dan di luar, dan semua Ketua DPC, Dewan Pimpinan Cabang, sudah akhir sepakat yang ada di dalam dan di luar. Dan juga dengan bangga hati kami mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran para tamu undangan sebagai
yang hadir di sini sepertinya Bapak Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Priyatno, insya Allah akan hadir, dan juga kepada Bapak Gubernur Riau Bapak Samsuar, terima kasih. Sebentar lagi akan hadir juga Bapak Sandiaga Uno, barusan beliau udah kasih saya sign, beliau akan datang nanti mungkin sekitar 10 menit. Insya Allah beliau lagi prepare juga, nanti akan kabar kita semuanya. Dan juga semua datuk-datuk, nenek mama, semuanya yang hadir di sini, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga kepada Ibu Wali Negari kita, Ibu Wali Negari Suel Air yang di kampung, selamat datang telah hadir beliau di sini bersama staf dan keluarganya. Mudah-mudahan diberikan rahmat semuanya kita di sini, diberikan kesehatan semua di sini. Ini adalah suatu silaturahim yang tidak kita sangka-sangka bisa bertemu di sini. Inilah mungkin salah satu manfaatnya COVID-19. Kami di sini di Australia, alhamdulillah COVID-19 sudah mulai bebas. Dalam arti kata kita sudah mulai peraturan dilonggarkan semuanya. Mudah-mudahan juga yang di Indonesia akan juga seperti itu. Kita dapat beraktivitas kembali semuanya. Hanya tidak lupa, itu aja sampaikan selagi, dan juga kepada terhormat kepada Ketua Umum kita, Bapak Samsudin Mukhtar, bersama stafnya dan jajarannya. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan pada hari ini semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya halal bihalal ini, atau silaturahim ini, mari kita rajut kembali hubungan kita. Mungkin ada yang tersinggung, kita abaikan kembali. Ini adalah bulan Syawal yang terbaik untuk kita semuanya. Dengan hati yang bersih, mari kita bersilaturahim kembali, kita bina lagi dengan acara ini. Mudah-mudahan ini acara akan memberikan manfaat semuanya. Nah, yang mana kita meminta semuanya daftar-daftar yang hadir di sini adalah untuk database untuk masyarakat kita sendiri. Database ini jadi nanti kalau ada kita misalnya ada gempa bumi di kampung kita, kita akan bisa nanti launching di sini, memberikan bantuan atau bagaimana dengan semua hadir masyarakat sini. Kita sudah pegang semua data-database ini. Mohon maaf mungkin sudah merepotkan Bapak Ibu. Memang ini adalah peraturan yang kita buat di sini dengan tertib dan bagus. Jadi banyak manfaat lagi di sini untuk kebaikan kita semua masyarakat kita di sini semuanya. Mungkin ada acara apa atau gimana kajian agama kita mungkin memang tidak bisa lagi, ada peraturan macam-macam, kita akan adakan di sini yang halal silaturahim ini. Insya Allah ini adalah suatu manfaat yang luar biasa yang kita lihat selama ini. Bukan kita aja Bapak Ibu, semua orang di dunia ini mengadakan halal seperti ini. Ada acara diskusi macam-macam, manfaatnya luar biasa. Jadi ini dan juga akan menambah juga ilmu kita untuk mengimbangi teknologi yang berkembang saat ini. Jadi tidak lebih dari itu. Kalau ada yang salah, saya atas nama pribadi sebagai panitia di sini juga mohon maaf. Namanya juga manusia, kita tidak luput dari semua kesalahan. Dan juga semua panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal untuk kita semuanya. Itu ada untuk sementara dulu. Saya sambil menunggu informasi akan datang. Mungkin Bapak Gubernur Sumatera Barat ntar lagi datang. Terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak. Kalau ada salah mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Nirwan Kamarudin langsung dari Sydney, Australia, sebagai Ketua Panitia acara Halal Bihalal sedunia. Dan acara selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum DPP SAS kepada Bapak Samsudin Mukhtar. Kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Riau Pak Samsuar,
yang terhormat Bapak Ustadz Daas Latif, yang terhormat tokoh nasional Sandiaga Uno, yang terhormat Bapak Gubernur Sumbar, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno, Datuk Rajo Bandaro dan Basa, yang terhormat Wakil Gubernur DKI Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA, dan yang terhormat Bapak Happy Bonezol Kenain, tokoh nasional dari Partai Golkar, yang terhormat Bapak Irsyad Yunus, tokoh nasional dari Partai PDIP, dan yang terhormat Kakanda, teman saya, Bapak Dr. Haji Ali Mansuri, SH, MM, anggota DPD MPR RI dari Sumbar, dan Bapak Bupati Solo, Bapak Gusmal SE Datuk Rajo Lelo, dan Wakil Wali Kota Solo Bapak Insinyur Renir MM Datuk Intan Batua, dan Ibu Wali Negari Sulit Air Alex Suryani SPD, dan Datuk Budo Kanduang, tokoh masyarakat dari kelompok-kelompok organisasi sayap SAS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang sebelumnya sudah disampaikan panitia dalam memulai acara dan ada yang tertinggal, mohon maaf, dan teristimewa Korwil 7 yang menjadikan SAS ini bisa dinyatakan SAS di dunia. Terima kasih Korwil 7 dan warganya. Dan juga saya dari DPP SAS mengucapkan ribuan terima kasih terhadap seluruh yang bersikap pada hari ini dalam menjalankan halal bihalal sedunia dalam rangka virtual Zoom yang kita lakukan waktu hari ini, jam ini. Ya. Dan saya juga mengucapkan kepada donatur-donatur yang telah melakukan sikap dalam kita berorganisasi sosial, terutama Pak Yendra Pami yang telah membantu masyarakat SAS di Jakarta sebesar 1 miliar. Alhamdulillah sudah terlaksana dibagikan dengan Korwil CDKI. Dan juga DPP SAS juga melakukan penggalangan dana yang sifatnya menghimbau seluruh cabang untuk menyikapi dalam keadaan sosial ekonomi yang selama ini kita kurang sehat dengan keadaan COVID-19. Alhamdulillah, SAS Peduli tidak tinggal diam. Dari DPP SAS, Korwil, dan seluruh cabang SAS se-Indonesia. Dan itu sudah kami laksanakan. Semoga amal ibadah kita untuk menjalankan organisasi sosial ini tidak bakal lelah sampai kapanpun juga. Amin. Dan kami bangga kepada warga-warga SAS yang saat ini yang berada di luar negeri, Australia, Malaysia, Singapura, Belanda, Prancis, Belgia, Turki, Mesir, Qatar, Dubai, dan Amerika. Berkat semangat kita bersama dalam membangun silaturahmi ini, SAS kita banggakan bukan untuk di tingkat nasional, tapi SAS udah go internasional. Allahu Akbar. Dengan SAS udah mendunia ini, saya berharap semua elemen masyarakat, semua sumber daya masyarakat
jangan pernah kita lelah dalam untuk membangun silaturahmi dan membangun SDM Sulit Air. Semoga Sulit Air jaya, Sulit Air sukses, Sulit Air kita banggakan, dari tanah gersang, dari tanah tandus, dari daerah yang tidak ada sumber daya alam, ternyata manusianya sudah mendunia. Ya. Dan saya mengucapkan terima kasih semuanya dari Korwil 1 sampai Korwil 7 yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan tertinggal Korwil 8 juga dari Bengkulu. Sikne, maaf. Semoga pada hari ini mudah-mudahan silaturahmi via Zoom ini seluruh provinsi dan dunia halal bihalal via Zoom ini, insya Allah ini bukan yang pertama. Dengan teknologi semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari, kenapa tidak kita mesti mengikuti perubahan. Sukses SAS, sukses warga Sulit Air dunia. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat. Merdeka SAS, merdeka Sulit Air, jaya SAS di dunia. Terima kasih. Yap. Dengan ini acara saya nyatakan dibuka untuk kita nikmati bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur sudah gabung dengan kita. Baik. Ya, terima kasih. Ahlan wa sahlan Bapak Gubernur Sumatera Barat, Profesor Irwan, sudah bergabung bersama kita halal bihalal SAS sedunia. Ya, terima kasih undangannya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan acara kita. Itulah tadi kata sambutan dari Ketua DPP SAS, Bapak Samsudin Mukhtar. Dan selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Wali Nagari Sulit Air. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Haja Alex Suryani SPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama sekali, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat melakukan halal bihalal sedunia dengan tokoh-tokoh masyarakat nasional maupun masyarakat internasional. Salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin saya akan menyapa bapak-bapak yang mulai dari pusat. Yang terhormat Bapak Sandiaga Uno, yang akhir-akhir ini beliau banyak ikut dalam kegiatan SAS, terutama di Sydney, dalam rangka pembangunan masjid yang dilakukan oleh Adinda Nirwan. Terima kasih Pak Sandiaga Uno sudah bisa bergabung dengan masyarakat Sulit Air. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI, Bapak Ahmad Riza. Menurut cerita yang berkembang, beliau adalah putra Sulit Air. Mudah-mudahan itu benar adanya. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Haji Prayetno. Beliau adalah Gubernur Sumatera Barat yang pernah memberikan SK kepada Wali Nagari Sulit Air bahwa Nagari Sulit adalah satu dari nagari binaan Kabupaten Solo
yang di SK-kan Bapak Bupati dan Bapak Gubernur Sumatera Barat. Sampai saat sekarang baru sampai hanya dari master plan. Saya tidak tahu Pak, harapan saya master plan yang sudah kami buat ini bisa menjadi kenyataan nantinya, bahwa kami akan mengangkat para wisata tentang Gunung Merah Putih. Karena memerlukan investasi yang sangat besar sekali, sehingga programnya menjadi stuck begitu Pak Gubernur. Mudah-mudahan ada solusi setelah adanya silaturahmi ini nantinya. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Bupati Solo, yang beliau apakah sudah, rasanya saya melihat beliau sudah standby di ruangan rumah beliau di guest house. Mudah-mudahan Bapak mendengar juga apa yang diperbincangkan dalam silaturahmi ini. Kemudian yang terhormat Bapak Wali Kota Kota Solo, Bapak Rainer, yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan SAS, baik itu di kampung halaman maupun itu berada di pusat. Kemudian saya menyapa kepada seluruh Dewan Kehormatan SAS. Di antaranya adalah satu, Bapak Armon Sam. Yang kedua, Bapak Ervin Jubir. Yang ketiga adalah Bapak Zarkasi Nurdin. Beliau-beliau ini pernah membesarkan nama SAS. Karena SAS besar bukan hanya datang secara tiba-tiba, tapi sudah dimulai 1 abad yang lalu. Kemudian terima kasih apa-apa yang telah beliau lakukan selama ini, sehingga beliau patut juga kita memberikan rasa hormat kita kepada mereka. Yang terhormat kepada Ketua Umum SAS kita, Bapak Samsudin Mukhtar. Pada saat beliau menjabat Ketua SAS, terjadilah halal bihalal sedunia yang luar biasa. Saya memberikan apresiat kepada beliau. Semoga SAS ini selanjutnya tetap besar. Siapapun yang memegang nanti, harapan saya adalah tetap bahwa SAS itu adalah besar. Kemudian saya menyapa kepada seluruh tokoh masyarakat yang selama ini banyak berkiprah baik itu di kampung maupun di perantauan. Yang pertama adalah Bapak Usman Sabta. Beliau adalah tokoh nasional yang semua orang mengetahuinya. Beliau juga sudah memberikan perhatian kepada Nagari Sulit Air, dan beliau adalah sponsor dalam terjadinya Hajasa Nagari Sulit Air yang ke-195. Semoga beliau berada dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, Bapak Happy Bone. Beliau adalah tokoh nasional kita juga. Beliau pernah menjadi anggota DPR RI kita. Kemudian saya menyapa kepada Bapak Irsal Yunus yang juga pernah menjadi Ketua DPR RI. Kemudian kepada Bapak Yurnadis Udin. Beliau sangat banyak membantu pembangunan-pembangunan yang ada di kampung, mulai dari pembangunan fisik, pembangunan ekonomi, dan pembangunan sosial lainnya. Kemudian saya menyapa juga kepada Bapak Fahmi yang banyak mempunyai program-program seperti yang disampaikan Bapak Ketum tadi, bahwa beliau banyak memberikan donatur dalam penanganan COVID-19 ini. Lebih kurang saya melihat ada 1 miliar untuk masyarakat rantau, dan kemudian ada juga seberapa miliar untuk DKI. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan. Kemudian kepada Bapak Ali Mansori yang juga pada saat sekarang ini beliau juga menjadi DPD untuk Sumatera Barat. Kemudian saya menyapa kepada Ustadz Das Latif yang saya senang mengikuti pengajian beliau di TV, dan beliau rasa-rasanya cukup populer saat sekarang ini. Kemudian saya menyampaikan kepada seluruh Korwil SAS baik dalam negeri maupun luar negeri, lebih kurang 8 Korwil. Mudah-mudahan Korwil itu dapat membina seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian yang terhormat kepada seluruh DPC-DPC, lebih kurang 98 DPC yang ada di Indonesia dan luar negeri. Rasa-rasanya saya sangat bangga sekali mendengar bagaimana berebutnya seluruh DPC itu ikut aktif dalam silaturahmi dunia ini, karena ingin menciptakan silaturahmi yang langsung bisa dilihat
dari seluruh mancanegara. Kemudian teristimewa kepada Adinda Nirwan Kamarudin. Beliau sangat aktif sekali. Mungkin beliau adalah awalnya cita-cita beliau untuk menciptakan silaturahmi dunia ini, dan beliau adalah sebagai ketua panitia. Apresiat buat Adinda Nirwan, mudah-mudahan ada lagi ide-ide yang luar biasa. Kemudian kepada seluruh masyarakat yang ada pada saat ini, baik itu dari Sydney, Melbourne, Kuala Lumpur, Washington DC, dari Mesir, Qatar, Dubai, Belanda, Turki, Prancis. Mudah-mudahan silaturahmi ini dapat menciptakan lebih besar lagi SAS berikutnya. Mungkin ada berita-berita yang belum diketahui, mungkin pada saat ini bisa dapat memberikan tahu sesama satu sama lainnya. Kemudian kami dari pemerintah Nagari Sulit Air mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, karena banyak sekali kami dari pemerintah Nagari mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa, baik itu pembangunan fisik, baik itu pembangunan mental, baik itu pembangunan ekonominya, sehingga tahun ini insya Allah Wali Nagari Sulit Air sudah habis masa jabatannya, dan mungkin ada lagi wali nagari yang lebih bisa menarik perhatian para perantau kita untuk membangun masyarakat, untuk membangun nagari kita yang kita cintai ini. Di antaranya pembangunan yang selama ini bisa kita lihat, di antaranya ada pembangunan jembatan Taruko, ada pembangunan jembatan Muaro, ada pembangunan Masjid Raya, ada pembangunan Masjid Darul Mutakin, beberapa musola untuk sekolah-sekolah. Kemudian ada program haji dan umroh. Kemudian pada saat ini Gontor kita sedang giat-giatnya untuk mempromosikan sekolahnya. Kemudian ada sekolah luar biasa yang dimiliki oleh Bapak Profesor, ada pustaka. Kemudian kita juga mempunyai master plan Gunung Merah. Kemudian ada program LPTQ, kemudian ada bantuan-bantuan sosial lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, apa yang telah dilakukan oleh perantau kita untuk Nagari Sulit Air. Dan terima kasih kepada semuanya. Kalau sekiranya pemerintah Nagari, Ibu Wali Nagari banyak mengalami, mempunyai banyak kesalahan, pada kesempatan yang luar biasa ini, pada kesempatan yang sangat suci ini, kami pemerintah Nagari mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa-apa yang telah Bapak perbuat untuk Nagari mendapatkan amalan yang setimpal hendaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf dari kita semua kalau kami dari pemerintah Nagari dan Wali Nagari dan seluruh masyarakat Wali Nagari mengucapkan terima kasih. Bu Wali, ada Gubernur Riau itu. Ya, sudah. Lupa saya. Maaf Pak, aduh terima kasih. Iya, Gubernur Riau tadi lupa itu Bu Wali Nagari. Agak grogi juga sedikit Pak, karena baru kali ini kita menghadapi beberapa pejabat tingkat 1 Pak. Kepada Bapak Haji Samsuar, Gubernur Riau, Bapak mohon maaf Pak, saya ini pertama kali menyapa pejabat-pejabat yang luar biasa Pak. Mohon maaf Pak ya. Ketemu Bapak di Pekanbaru Pak. Bapak waktu itu menghadiri DPC SAS Pekanbaru. Tadinya saya pikir saya sudah membacakan, ternyata belum Pak. Mohon maaf Pak sekali lagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita yang terhormat ini nantinya dapat bisa kita memetik hasilnya nanti. Bermanfaat untuk kampung halaman, bermanfaat untuk SAS se-Indonesia dan luar negeri. Ini baru pertama kali pada zaman Ketua SAS Samsudin Mukhtar. Bravo Pak Ketum kita, Pak Samsudin Mukhtar. Hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang bisa hadir pada kesempatan ini. Kalau ada, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah tadi sambutan dari Ibu Wali Nagari Sulit Air, Ibu Haja Alif Suryani, SPD,
yang juga menceritakan rasa terima kasih kepada para sesepuh tokoh-tokoh SAS yang telah banyak berbuat untuk Nagari Sulit Air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih khidmatnya acara kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars SAS. Dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Adi Ar-Rahman. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah tadi lagu Indonesia Raya, kemudian diikuti dengan lagu Marsas, melihat sejarah tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam lagu Mars Sulit Air sepakat memberikan isyarat kepada generasi-generasi muda untuk terus bekerja, untuk terus berjuang, untuk terus berinovasi, berinovatif, tentunya untuk Nagari Sulit Air dan bangsa dan agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi tidak sempat disebutkan dari DPC SAS daerah masing-masing, bisa meninggalkan chat atau tulisan di samping kanan bawah. Di sana ada chat jika berbahasa Inggris atau pesan jika berbahasa Indonesia, bisa disampaikan di sana, mungkin seperti nama dari DPC SAS Padang atau DPC SAS Pekanbaru contohnya, bisa mengucapkan selamat. Mungkin tadi di awal belum sempat untuk mengucapkan kata selamat atau ramah tamah, dan insya Allah pun nanti di akhir kita akan ramah tamah di akhir acara kita ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Nirwan sudah masuk, Ustaz Das Al-Latif? Belum, katanya sebentar katanya. Ustaz. Saya nunggu Ustaz, sebentar. Kita masih menunggu kehadiran Ustaz Das Al-Latif. Memang informasi yang kita dapat, sinyal di tempat daerah beliau lumayan susah karena beberapa kali live bersama beliau pernah terputus dan sempat mengalami gangguan pada sinyal.
Ustaz, mungkin kita lanjut ke sambutan Pak Gubernur aja dulu. Ya, Pak Gubernur boleh langsung aja dulu. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sembari kita menunggu Ustadz Hasan Latif, kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Sumatera Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Praitno. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ucapan salam kepada seluruh yang hadir. Mungkin ada yang selamat siang, ada yang selamat malam, ada yang selamat pagi, mungkin berbeda tempat. Dan kemudian kita hormati Pak Sandiaga Uno, Bapak Gubernur Riau, Bapak Wagub DKI, Bupati Solo, Wakil Wali Kota Solo, tokoh-tokoh Sot Air, mungkin juga ada Pak Oso, Pak Happy Bone, Pak Irsal Yunus, Pak Prof. Jurnalis Udin, Pak Fahmi, kemudian Ali Mansori dari DPD, kemudian Ustadz Das yang mungkin sedang dalam perjalanan atau mungkin proses, dan yang kita hormati juga dari Ketua Umum Pak Samsudin Mukhtar, pengurus Korwil, seluruh DPC, Ibu Wali Negari, dan yang lain yang tidak bisa disebutkan. Mengawali sambutan tentu kami mengucapkan taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin. Di penghujung Syawal ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Dan saya mengapresiasi kegiatan ini karena kegiatan halal bihalal silaturahmi SAS sedunia ini memberikan suatu semangat di era COVID. Kita tidak pesimis, tidak patah semangat, tetap optimis dengan produktif, diantaranya melakukan kegiatan silaturahmi ini. Saya beri apresiasi dan mohon izin saya akan bacakan pantun. Masya Allah. Memakai dasi, pakai jasmini, HP dipakai bermerek Xiaomi. Saya apresiasi acara ini untuk jalin tali silaturahmi. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita tetap terjaga silaturahmi walaupun suasana COVID tidak secara fisik, tapi mudah-mudahan memberikan nilai keberkahan kepada kita. Menangkap tuna berbasah-basah, tuna tertangkap sekali 3. Terkadang corona buat kita terpisah, tapi silaturahmi tetaplah terjaga. Dan kemudian tentu halal bihalal, sulit air sedunia, yang saat ini menunjukkan suatu kekompakan masyarakat sulit air yang pergi merantau dan juga ada yang di ranah. Air sedada bukanlah dangkal, anak berenang bisa sia-sia. Sekarang ada halal bihalal, orang sulit air seluruh dunia. Jauh rumahnya di Kota Pauh, memang di sana tempat lahir. Walau hanya pertemuan jarak jauh, cerminan kekompakan orang sulit air. Allah. Ini luar biasa, kekompakan masyarakat sulit air. Saya pernah diundang secara khusus dulu waktu saya di anggota DPR RI dengan sulit air di Sydney. Mungkin yang di sini masih ingat, ada halal bihalal, saya hadir pada kesempatan itu. Lupa saya tahunnya, tapi yang jelas lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan ini melihat langsung bagaimana kompaknya masyarakat sulit air di luar negeri. Kalau dalam negeri saya rasa juga kami sering diundang, baik di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu ini juga satu hal yang patut ditiru dan dicontoh oleh kelompok-kelompok komunitas lain, baik di daerah-daerah kita di Sumatera Barat ataupun yang di luar, karena kekompakan ini adalah suatu hal yang memberikan nilai positif kepada kita, khusus juga di kampung halaman dan juga di rantau. Ke negari si cincin pergi berburu, dapatlah kijang serta tapir. Daerah lain bolehlah meniru kekompakannya orang suli air. Luar biasa. Dan tentu ini juga adalah suatu bentuk dari kebersamaan dan kepemimpinan, kepengurusan SAS yang ada. Penjual batu buka lapak, lapak dibuka waktunya terbatas. Sulit air itu memang orangnya kompak di bawah naungan organisasi SAS. Alhamdulillah, saya baru melihat
komunitas yang punya organisasi sedunia ini, kalau saya tidak salah, sebagai gubernur yang sudah hampir 10 tahun ini, kelihatannya baru SAS yang mendeklar dengan organisasi yang jelas, dengan Korwil dan DPC yang ada sedunia. Yang lain saya belum pernah, karena saya juga belum pernah diundang yang level sedunia. Jadi baru SAS yang mengundang saya selevel dunia. Jadi yang lain kalaupun ada mungkin masyarakat agam, tanah datar, yang lainnya kalau ingin saya akui bahwa organisasi sedunia mungkin undang juga saya begitu. Nah sekarang belum ada yang mengundang. Jadi baru SAS. Dan itulah yang saya lihat dan saya secara fisik pun tadi saya sebutkan. Jadi SAS ini memang mendunia, perantaunya pun ada di mana-mana. Enak menyetir mobil Xenia, nyaman di atasnya Grand Livina. Itu sudahlah mendunia, perantaunya ada di mana-mana. Luar biasa. Sehingga saya sebagai gubernur cukup bangga dan melihat perantau tidak hanya perantau SAS tentunya, perantau Minang di luar menjadi aset, menjadi suatu nilai sosial capital, dan juga tidak hanya sosial capital, material capital juga menjadi aset buat kita di ranah mereka yang pergi merantau. Biasanya mereka yang lebih memiliki semangat, kesungguhan, optimisme, dan struggle terhadap survive-nya dia di rantau yang tentu tidak nyaman, hidupnya yang perlu dia kerja keras dan sungguh-sungguh, sehingga wajar kalau mereka saya sebut sebagai modal, sebagai aset tidak hanya untuk dirinya, keluarga dan masyarakatnya, tapi bagi kita di Sumatera Barat menjadi aset yang luar biasa. Di daerah, di pelosok, tidak hanya di sudut air, di daerah kabupaten-kabupaten hampir infrastrukturnya di Sumatera Barat bagus, jalannya bagus, musola masjidnya bagus, fasilitas publik, sekolah, ataupun kalau ada pesantren atau rumah gadang, itu karena para perantau yang tidak enggan tapi begitu ikhlas membantu, sehingga ini juga menjadi potensi pembangunan menggerakkan ekonomi yang ada di daerah, di kampung kita, dan ini menjadi aset buat kita. Burung hantu dan burung betet, burung nuri dadanya merah. Perantau itu jadilah aset bagi kita pemerintah daerah. Oleh karena itu, saya juga menghimbau pada kesempatan ini, perbanyaklah untuk memberikan dukungan dan bantuan ke kampung halaman. Karena kesuksesan saudara-saudara kita di luar yang merantau, insya Allah juga memiliki suatu keberkahan rezeki yang banyak. Infak, sodako, wakaf tentu kepada kampung halaman amat sangat dibutuhkan. Karena yang tinggal di kampung halaman biasanya kehidupannya pertanian, peternakan yang tidak bisa mengcover kehidupan keseharian secara maksimal. Dengan dukungan dari perantau yang sukses, insya Allah memberikan suatu harapan bisa membuat masyarakat kita lebih sejahtera, apalagi anak kemenakan, saudara kita dan sebagainya. Bantulah kampung halaman, bantulah famili, insya Allah akan punya nilai. Tidak satu kita dapat kebaikan balasan dari Allah, tapi juga kita dapat kebaikan dari masyarakat yang kita bantu, dan tentunya kita menunjukkan kepedulian kepada kampung halaman. Dari Talu hendak ke Pasaman, membawa pala juga lada. SAS selalu siap membantu kampung halaman ataupun Pemda. Sahabat subuh, sholat subuh di Nurul Iman, ketemu jamaah bertegur sapa. Walau jauh dari kampung halaman, membantu famili jugalah jangan lupa. Dan termasuk juga investasi. Jadi Ibu Wali Negari tadi sudah menyebutkan beberapa proyek investasi di sulit air di kampung halaman. Serasa nih ada Pak Fahmi, ada Pak Oso, dan banyak Pak Nirwan dari Sydney yang luar biasa, pengusaha-pengusaha sukses. Mari kita dukung investasi di kampung halaman. Insya Allah kita membantu kampung dapat juga untung dari investasi kita, sehingga double-double keuntungannya. Dan insya Allah ini menjadikan suatu kebaikan buat semuanya. Beli salah di Pariaman, elok di warung beli kuaci. Bangun jugalah kampung halaman kalau bisa berinvestasi. Dan insya Allah kami Pemda siap membantu, mempermudah, mempercepat urusan-urusan saudara kita yang ingin berinvestasi di daerah kita di Sumatera Barat ataupun khusus di sulit air. Ikan asin makan dengan nasi, enak terasa si ikan sepat.
Urusan izin pun akan difasilitasi sangat mudah dan juga cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini waktu saya cuma 10 menit. Saya bacakan saja beberapa pantun untuk pesan-pesan bagi saudara kita di rantau. Ikan gurami di balik batu, nampak ekornya bergerak-gerak. Jagalah silaturahmi setiap waktu, tak terbatas uluan dan jerak. Ini pesan silaturahmi antar perantau kita di rantau di luar negeri atau di luar untuk tetap jaga silaturahmi. Berbatu-batu jalan setapak, pergi mandi ke tepi telaga. SAS itu memanglah kompak, nilai kekompakan tetaplah dijaga. Amin, amin. Kacang rebus rasanya alami, karena dimasak tak pakai gincu. Jangan pula terputus tali silaturahmi, segera tularkan ke anak cucu. Mati binalu terkena petir, mati juga si daun muda. Sehatlah selalu warga Sulit Air, berbuat baiklah dimanapun berada. Itu pesan saya, pesan terakhir. Mantap. Kompak terus, silaturahmi terus, dan insya Allah berbuat baik terus dimanapun berada. Insya Allah Allah akan bantu. In ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Yakin suatu sunatullah, dimana kalau kita membantu dengan kebaikan akan Allah balas. Dan saya rasa yakin orang-orang Sulit Air demikian, luar biasa. Mudah-mudahan halal bihalal dan silaturahmi ini berjalan lancar dan insya Allah memberikan keberkahan kepada kita, karena silaturahmi Nabi itu bisa memperpanjang umur, bisa menambah rezeki dan banyak lagi manfaat lainnya. Selamat berhabiha. Memang mahal harga tas bonia, harga pun tak bisa dikurangi. Selamat berhalal bihalal sedunia. Semoga kita selalu dilindungi. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mungkin saya tidak bisa sampai akhir mungkin Pak Nirwan, karena memang ada yang menunggu, tapi mungkin saya masih bisa mendengar Ustadz dan juga Ustadz Das dan Pak Sandiagono dan beberapa. Mungkin setelah itu saya akan pamit. Jangan biarkan ranah merintih, dengan bantuan perlu disentuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Masya Allah. Bapak Ibu, itulah tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat. Mau membalas pantunnya, banyak pantunnya tadi nih Pak. Jalan-jalan ke Sumatera Barat. Nah, jangan lupa ke Sulit Air tercinta. Hari ini ada Gubernur Sumatera Barat hadir dalam halal bihalal SAS sedunia. Masya Allah. Kata lagi nih Pak Gubernur, merantau hobinya orang Minang karena selalu ingin senang dan berjuang. Terima kasih banyak Pak Prayitno atas nasihatnya. Kami warga Sulit Air bahagia mendengarnya. Mantap Ustaz. Masya Allah. Karena pantunnya ada lebih dari 10, jadi harus dibalas. Kalau pantunnya tadi hanya 1 dan 2, mungkin nanti yang lain yang membalas. Terima kasih banyak udah hadir. Gubernur Sumatera Barat yang telah banyak memberikan nasihat, mungkin tausiah dan petata petiti kepada kita semuanya, bahwa persatuan kita, keharmonisan kita, silaturahim kita mudah-mudahan terus terjaga dan mudah-mudahan terus semangat dalam membangun nagari Sulit Air. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Adi sudah datang, Ustadz Dasar sudah. Baik, inilah acara yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Das Latif, yang tidak asing lagi bagi kita. Mungkin perlu kami sampaikan sedikit kepada Ustadz bahwa ini adalah warga Sulit Air sepakat yang sedang berhalal bihalal dari berbagai penjuru belahan dunia. Ada yang dari Sydney, ada yang dari Melbourne, ada yang dari Qatar, ada yang dari Mesir, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara yang tidak bisa kita sebutkan. Mudah-mudahan tausiah Ustadz nanti dapat mencerahkan kami semuanya.
kampung kami ini Ustadz, yaitu di namanya Nagari Sulit Air, yang terletak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini prolog untuk Ustadz semuanya. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dasana. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, Bapak Gubernur yang insya Allah hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sangat terkagum-kagum mendengar pantun beliau. Ini khas Melayu, luar biasa berpantun. Sebagai penghormatan saya kepada beliau, meskipun saya orang Bugis itu tidak pandai berpantun. To the point saja Pak. Kalau orang Melayu itu melamar anak gadis, aku melihat ada kembang di atas mambu. Itu orang biasa berpantun. Kalau orang Bugis dia katakan, anakmu saya lihat sudah gadis, anakku suka, saya kasih nikah anakmu ya. Begitu, tidak ada pantun kalau orang Bugis biasanya. Saya sebagai penghormatan saya kepada Pak Gubernur, saya ingin berpantun. Dan tolong ibu-ibu jangan dibawa hati. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung kenari terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Saya kira demikian pantun saya. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa tokoh-tokoh komunitas masyarakat SAS yang saya berpikir orang Minang dengan Bugis sama-sama perantau, sama-sama petarung di luar daerahnya, ya cuma bedanya ya kalau orang Minang katanya takut sama istrinya, kalau orang Bugis bukan takut sama istri, cuma istri lebih berani. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya halal bihalal maknanya saya hanya ingin menyampaikan sebuah kisah. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan para sahabat. Sahabat ini banyak kita sering menyebut ya sahabat Nabi, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya sahabat Nabi itu. Sahabat Nabi itu ada 4 kriterianya. 1, hidup sesama dengan Nabi. 2, ketemu dengan Nabi. Biar hidup sesama Nabi, tidak ketemu dengan Nabi, tidak boleh disebut sahabat. Yang ketiga, beriman kepada Nabi. Ada orang hidup sesama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, tidak boleh disebut Abu Jahal. Tidak boleh disebut sahabat. Yang keempat syaratnya adalah matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Ada orang ketemu dengan Nabi, sesama dengan Nabi, beriman kepada Nabi,
tapi wafatnya tidak dalam keadaan tetap beriman kepada Nabi, maka dia tidak boleh disebut sahabat, seperti Abdullah bin Ubay. Nah, ini sahabat lagi kumpul-kumpul. Nabi lalu kemudian bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Semua sahabat mengalihkan pandangan ke pintu masjid. Mereka membayangkan Abu Bakar, Utsman, Ali, atau Umar bin Khattab. Ternyata orang yang masuk bukan dari 4 yang dibayangkan ini. Suku Badui hitam, lalu dia jepit sandalnya di keteknya. Semua orang penasaran, apa kelebihannya orang ini kok dijamin masuk surga? Sahabat tidak kenal ini orang, siapa ini? Hari kedua juga begitu. Sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Orang masih orang yang sama, sampai hari ketiga. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab penasaran. Lalu dia datangi. Dia datangi yang dijamin masuk surga itu. Diikuti dapat rumahnya. Lalu dia ketuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Abdullah, ta'al, masuk. Boleh enggak saya menginap di rumahmu? Kenapa? Saya diusir istri saya di rumah. Nah, ini kalau ibu-ibu dulu marah, dia usir suaminya. Tapi kalau ibu-ibu zaman sekarang marah usir suami, jangan coba-coba. Begitu ibu katakan jangan pulang sekalian, suami langsung bilang merdeka. Nah, ya, itu dulu. Kalau dulu ibu marah jangan pulang sama sekali. Ya, suami setengah mati. Tapi kalau sekarang bapak ibu bilang jangan pulang, senang itu bapak-bapak. Nah, akhirnya inaplah Abdullah bin Umar. Malam hari Abdullah bin Umar sholat tahajud, ini orang cuma tidur. Pagi hari Abdullah bin Umar sholat duha, dilihatnya santai. Sore hari Abdullah bin Umar tadarus dan zikir mengingat Allah. Ini orang cuma lihat-lihat. Hari kedua begitu, hari ketiga pun demikian. Akhirnya Abdullah bin Umar berpikir, berkesimpulan, lebih banyak amalku dari ini orang. Akhirnya dia terus terang, Tuhan, sebenarnya bukan karena saya diusir istri sehingga saya menginap di rumahmu. Kenapa? Saya penasaran amal apa yang kau lakukan, kebiasaan apa yang kau lakukan, sehingga Nabi kami dengar kau dijamin masuk surga. Kata orang ini, tidak ada, kau lihat sendiri kan. Kau sholat duha, saya cuma santai-santai. Kau sholat tahajud, saya tertidur. Kau tadarus, aku nonton kamu, lebih banyak amalmu. Abdullah bin Umar pamit. Belum jauh dipanggil kembali. Abdullah, ta'al, sini dulu. Apa? Ada yang saya lupa, apa gerangan? Ada kebiasaan saya setiap malam, sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa orang yang menyakitiku hari ini. Ya Allah, maafkan mereka yang menghinaku hari ini, karena aku telah memaafkan mereka sebelum aku tertidur malam ini. Subhanallah. Abdullah bin Umar mendengar ini dalam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah sebabnya sehingga engkau dijamin masuk surga, karena tidak gampang memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kadang ada orang memaafkan tapi perlu 1 tahun. Kadang orang memaafkan nanti wafat kemanakannya baru dia memaafkan saudaranya. Ini belum tidur, dia sudah memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Inilah makna halal bihalal. Tidak ada gunanya kita berhalal bihalal lebih 400. Saya lihat ini pesertanya sudah lebih 400. Tidak ada gunanya kita berhalal bihalal sedunia, komunitas SAS, kalau kita masih berpecah gara-gara kampret dan cebong. Ya, Pilpres membuat kita berpecah belah. Coba lihat kampret sama cebong sekarang. Ya, gara-gara kampret cebong nggak mau apapun pernyataannya cebong soal haid soal COVID dia tidak bisa terima. Apapun pernyataan kampret soal COVID mereka hanya mengatakan itu hoax. Padahal ini untuk keselamatan jiwa bersama, tidak mau. Otaknya sudah kotor akibat perpecahan. Nah, makna halal bihalal, saya memaafkan Bapak, Bapak memaafkan saya. Itulah halal bihalal. Nah, saya ceramah dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, sebelum corona pun demikian. Sama-sama, tema halal bihalal itu sepertinya selalu sama. Merapatkan ukhuwah, mempersaudarakan persatuan kita, merapatkan persaudaraan kita. Itulah halal bihalal, mengukuhkan, menguatkan kembali persaudaraan kita. Meskipun ada di Sydney, meskipun ada di Bekasi, ada di Ujung Pandang, ada di Thailand, ada di Singapura, ada di Malaysia, beda kita, tapi kita tetap satu. Inilah tujuannya halal bihalal. Tidak ada guna halal bihalal kalau kita bermusuhan.
Apalagi anehnya, ya, menyedihkannya, selesai lebaran kita berhalal bihalal kepada sekantor. Kita langsung cari muka sama Pak Gubernur, kita langsung cari muka sama kepala dinas, datang ke rumah beliau berhalal bihalal, lupa minta maaf sama istri. Padahal kita inilah yang paling banyak kadangkala menyakiti hati istri. Alasan rapat ternyata pergi merapat, ya kan? Nah, kita senang betul minta maaf, sampai kita minta maaf telepon, maafkan saya Mas Bro, kita dulu waktu kuliah. Sementara istrinya yang tiap hari dikasari, memang kau goblok, andai saja bukan jodoh saya tidak nikah sama kamu. Padahal sudah 3 anaknya, dimaki-maki istrinya. Nah, meski hal seperti ini, halal bihalal, bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai teladan, datang minta maaf sama istri. Maafkan saya pernah hilang. Apa judulnya Pak? Nggak usah kau sebut. Ngomong apa sebabnya? Nggak usah Bu, nanti kau tersinggung ngamuk-ngamuk. Apa sebabnya apa? Ya jangan kau mengamuk ya. Iya, maafkan saya Bu, saya pernah hilap waktu saya tugas ke Jakarta, ada perempuan mirip betul sama kamu Bu. Maafkan saya, maafkan. Terus kenapa Pak? Saya selingkuh Ibu, maafkan. Kata istrinya, biasa Pak, begitulah manusia biasa. Kadang-kala kita hilap. Saya maafkan kau, karena waktu kau pergi Jakarta, saya pun selingkuh di belakang. Ya, nah, tuh poin kedua yang saya sampaikan dalam halal bihalal ini, berkaitan halal bihalal. Kenapa putus persaudaraan? Ini dulu, kenapa putus persaudaraan kita? Umumnya sekarang ini gara-gara politik. Umumnya pilkada, pilgub, Sumatera Barat, beda pilihan kita, berpecah belah. Jangan, ya. Mestinya selesai pilkada. Nah, misalnya di kantor gubernur ada Pak Gubernur nih, ya, kepala dinasnya ada yang tidak loyal. Ternyata waktu pilkada lain dia pilih. Nah, begitu menang dan Pak Gubernur tahu Bapak tidak memilih beliau, cepat datang ke beliau. Tidak usah dirahasiakan, datang ke beliau. Maafkan saya Pak Gubernur, saya salah pilih Pak Gubernur, saya hilaf, maafkan saya Pak Gubernur. Segala risiko saya siap menerimanya, tapi kalau bisa Pak, saya jangan dimutasi. Minta maaf, itu namanya gentleman. Pak Gubernur juga kalau sudah seperti itu, maafkan. Karena orang yang sudah minta maaf lalu tidak dimaafkan, di akhirat berat tanggung jawabnya. Dia akan datang kepada kita nanti di akhirat. Ya Allah, saya sudah minta maaf sama si Dasar. Saya 2 kali minta maaf kepadanya. Saya datang ke rumahnya, saya ketemu di masjid, saya sengaja datang ke masjid, minta maaf kepada dia, tapi dia tidak maafkan saya, Allah. Allah panggil itu orang ya, kau sini dulu, sini kau dulu. Berapa kali kau maksiat, berapa kali kau berdosa, semua dosamu kau ampuni. Kenapa ini saudaramu semuslim? Satu saja dosanya kau tidak maafkan. Maka yang akan berhadapan dengan orang yang tidak memaafkan sesamanya muslim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan kelak. Kita maaf. Nah, sudah ya. Nah, makna terpenting satu, penyebab putus persaudaraan adalah pilkada atau momen-momen politik. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan, kesombongan. Wah, dulu waktu belum jadi anggota DPR, Masya Allah, apalagi waktu mau dipilih, datang ke rumah kita, Pak Kaula itu, sama-sama kita nagari, tolonglah, ini kartu nama saya, siapa lagi yang bantu kalau bukan kalian, ini kartu saya telepon saya, ada masalah, kok telepon saya 24 jam, saya akan membantumu, kaulah ini harapan saya, kasihan malu saya kalau kalah. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Nah, kan ada air seperti itu. Nah, sudah. Begitu jadi anggota DPR, mulai sombong. Lupa sama teman SMA-nya, lupa sama tetangganya, pura-pura tidak mengenal. Pun kalau kenal, tidak mau terima telepon, tidak mau terima WhatsApp. Itu kesombongan karena jabatan. Jadi gubernur, jangan sombong. Anggota DPR, jangan sombong. Ditelepon tidak dijawab. Akhirnya orang berpikir, sudahlah, mentang-mentang sudah jadi anggota DPR, mentang-mentang sudah jadi kepala dinas, lupa sama kita, sudah ndak usah ketemu, ndak usah aja kita ke rumahnya. Pak, pada saat itu putus persaudaraan. Jangan sombong karena pangkat jabatan. Anggota DPR paling lama 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah, ganti lagi.
Gubernur, jangan sombong gara-gara gubernur. 5 tahun. Ada rezeki 10 tahun. Lewat dari itu, biar Bapak sudah mau lagi, tidak bisa lagi. Sudah lepas gubernur, Bapak mau pasti pakai lambang Garuda. Padahal sudah tidak gubernur, Bapak masih mau pakai lagi. Dibilangin orang, oh, sudah gila, kasihan itu. Gubernur aja tidak boleh gila, apalagi kita yang gubernur aja tidak boleh sombong, apalagi kita yang pengangguran. Nah, kesombongan bisa menyebabkan putusnya persaudaraan. Yang ketiga, apa penyebab putusnya persaudaraan? Sakwa sangka, sangka buruk. Telepon tidak dijawab, oh mentang-mentang sangka baik saja, tidak dijawab, oh berarti beliau lagi sholat duha. Telepon 1 jam lagi tidak dijawab, penting ini, meeting kayaknya ini. Telepon lagi, oh berarti beliau lagi sholat berjamaah. Sore hari telepon lagi, tidak dijawab, sudah 5 kali ditelepon, oh berarti Bapak ini lupa handphonenya di rumah. Sangka baik. Tiba-tiba masuk WhatsApp-nya teman kita, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul, manisnya masih muda, cantik betul itu cewek dibonceng. Oh berarti suamiku tambah penghasilan, lagi nge-grab. Sangka baik. Insya Allah, sangka baik. Sangka buruk memecahkan persaudaraan. Yang keempat, penyebab putusnya persaudaraan adalah keserakahan. Apa serakah? Ngambil haknya orang lain. Nyerobot tanahnya orang. Buat pagar, ngambil tanahnya orang 1 jengkal. 2 tahun berikutnya direnovasi lagi pagarnya, ngambil lagi tanahnya orang 1 jengkal. Dalam 3 tahun, ngambil tanahnya orang 2 jengkal. Mulailah orang menjaga jarak. Orang tersebut yang diserobot tanahnya mau melapor, mungkin tidak mau. Sebab apa? Dia tahu kita banyak duit dan banyak kenalan pejabat. Jadi dia menyerah. Akhirnya apa? Lambat laun dia tinggalkan, dan pada saat itu putus persaudaraan. Poin kedua. Poin ketiga yang saya sampaikan. Apa bahayanya orang yang bermusuhan? Apa bahayanya orang yang banyak musuhnya? Meskipun hitam jidatnya, meskipun sholat tahajud tiap malam, Senin Kamis dia puasa. Nah, dengar hadis Nabi. Nabi kumpul sama. Lalu Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Yang pailit di akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul? Nabi bersabda, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul? Dia puasa. Yang tidak bayar zakat ya Rasul? Bayar zakat. Oh mungkin yang tidak haji ya Rasul? Dia menunaikan haji, bahkan tiap tahun dia umrah. Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Seluruh sahabat heran. Kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik. Hablum minallahnya baik, tapi sayang, hablum minannasnya rusak. Hitam jidatnya gara-gara sholat, tapi di komplek tidak ada menyenanginya. Sebelah kanan rumahnya bermusuhan gara-gara pagar. Sebelah kiri rumahnya bermusuhan gara-gara ditanam ternaknya. Depan rumahnya bermusuhan gara-gara parkirannya. Belakang rumahnya bermusuhan gara-gara bak sampahnya. Semua orang bermusuhan. Orang seperti ini di akhirat kelak dia akan bangkrut. Maka inilah sebabnya kita perlu berhalal bihalal. Agar apa? Pahala kita di akhirat nanti tidak tergerus oleh kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, poin kelima yang ingin saya sampaikan dalam halal bihalal. Lalu apa hebatnya banyak teman? Seperti yang beliau katakan tadi, Pak Gubernur. Banyak teman, banyak rezeki. Saya ulang, banyak teman, banyak rezeki. Kok bisa? Nah, saya ibaratkan, saya ini tidak banyak duit, ya. Saya tidak banyak duit, tapi banyak teman saya. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana pasti gratis. Saya baru turun dari mobil sudah ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi pisang, ada yang isi telur, ada yang isi. Tadi saya dari pasar, ada yang isi beras. Saya tanya berapa? Enggak usah Ustaz. Enggak enak. Berapa? Enggak usah Ustaz. Dalam hatiku memang itu yang ditunggu. Nah, coba banyak teman murah rezeki. Ibu berdoa di rumah, ya Allah murahkan rezekiku. Ya Allah bukakan pintu keuangan dunia bagi saya Allah. Tidak mungkin duit turun dari langit-langit rumah. Tidak mungkin duit dari tegel rumah, tidak. Tapi siapa yang mendatangkan duit? Teman-teman kita melalui tangan-tangan mereka. Berarti banyak teman, banyak tangan yang bisa membawa. Yang kedua, banyak teman, insya Allah gampang selesai masalah. Saya pergi perbaikan
perpanjangan SIM. Kantor polisi. Saya baru turun dari mobil, sudah teriak Kapolres Tabes. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa ini Ustadz? Pagi-pagi. Siap komandan, ada perpanjangan SIM. Pak Kapolres langsung panggil Kasat Lantas. Pak Kasat Lantas, ya siap komandan. Tolong bantu Pak Ustadz. Selesaikan SIM-nya secepatnya. Jangan lagi ku minta uangnya. Dosa kau uang Ustadz ku makan. Selesai masalah saya. Yang ketiga, orang yang banyak temannya, seperti kata Pak Gubernur tadi, orang banyak temannya, insya Allah panjang umurnya. Apa hubungannya Ustaz? Karena orang yang banyak teman, banyak yang mendoakannya. Seperti saya ini, kalau ceramah di medsos, banyak sekali yang komen. Mudah-mudahan Ustaz panjang umur, mudah-mudahan Ustaz sehat walafiat, mudah-mudahan Ustaz diberkahi perjalanan hidupnya. Banyak sekali doa-doa yang masuk. Itu karena banyak teman. Berarti banyak teman, insya Allah panjang umur. Dan pada akhirnya, halal bihalal ini, makna terpentingnya adalah waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. SAS, memang kita berbeda geografi, berbeda wilayah, berbeda profesi, berbeda pekerjaan, tapi satu tujuan, mengangkat harkat dan martabat komunitas kita. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Daskan Latif, yang inti dari pesan yang beliau sampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Mudah-mudahan kita warga SAS dimanapun berada tetap selalu kompak, tetap menjaga silaturahim, dan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiah dan nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan apa yang telah Ustadz sampaikan dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebelum Ustadz pamit, boleh tutup dengan doa dulu Ustadz. Ustadz Fauzan, sebentar Ustadz Fauzan. Ya. Pak Sandi dia masuk sebentar, kesambutan mungkin habis itu kita doa, boleh? Oh ya, boleh, baik. Ya, Pak Sandi masuk sekarang. Sebentar Ustadz ya. Ya. Baik, Bapak Ibu boleh meninggalkan catatan atau pesan di samping. Selamat datang Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih atas undangannya untuk menghadiri halal bihalal ini. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim wa siyamana wa siyamakum. Jadi saya juga ingin memberikan semangat dan motivasi untuk warga SAS dimanapun berada untuk menghadapi keadaan yang cukup sulit ini di tengah pandemi COVID-19. Kita patut terus bersatu padu, saling bergandengan tangan, dan saling mendukung, bergotong royong, menyupport. Insya Allah badai ini segera berlalu dan kita akan mampu untuk meningkatkan ukhuwah kita, baik sesama warga SAS maupun ukhuwah Islamiyah kita. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas undangan ini. Saya tutup dengan pantun ala COVID, yaitu bangkit di saat sulit, jangan sampai kejepit, lawan COVID, yes we can do it. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi, sebentar Pak Sandi, kita ada Ustadz Dasar Latif, ada Ustadz Gubernur Sumatera Barat, ada Ustadz Gubernur Riau. Pak Sandi mungkin dia sebentar, mohon maaf. Baik, terima kasih. Ya. Wah,
Ustadz Saad Latif, Ustadz selebriti yang paling hot sekarang. Dan juga ini idola keluarga saya, Ustadz Saad Latif. Ilahi faliyatafadhal Mas Pura. Ya, ada Pak Gubernur Sumatera Barat juga, Pak Sandi. Pak Sumatera Barat, terima kasih. Ini kakanda saya, Pak Irwan, Gubernur yang juga seorang rockstar, pemain drum, kebanggaan para kepala daerah seluruh Indonesia. Insya Allah. Ada Gubernur Riau juga, Pak. Pak Sandi. Pak Gubernur Riau, terima kasih Ya. kehadirannya, Pak. Sukses untuk Pak Gubernur Riau juga. Ya. Satu lagi terakhir mungkin Ketua Umum SAS, Pak Bupati Solo, Ibu Wali Nagari Selat Air, Pak Sandi, terus Ketua Umum kita Pak Samsudin Mukhtar, dan semua tokoh masyarakat yang ada di sini, Pak Sandi. Mohon maaf. Terima kasih Pak Ketua Umum, Ibu Wali Nagari, Ibu Bupati Solo, terima kasih banyak. Ya. Oke, sampai Ustaz. Baik, Pak Sandi, terima kasih banyak silaturahimnya telah memberikan sedikit pencerahan kepada kami warga Sulit Air Sepakat SAS yang sedang berhalal bihalal. Mudah-mudahan kehadiran Pak Sandi dapat menambah semangat kami untuk terus menjalin silaturahim. Oh iya, jangan lupa Pak Sandi, nah tahun depan insya Allah Jasidnya Ustaz, yang surau Sidna Ustaz insya Allah. Oh iya, kita ketemu lagi Pak Sandi insya Allah di Sydney untuk Surau Sydney 2021 insya Allah. Insya Allah kita terus perjuangkan, harus kita hadirkan itu surau. Insya Allah Pak Sandi. Allahu Akbar. Allahu Akbar Pak Sandi. Allahu Akbar. Baik Pak Sandi, terima kasih banyak. Selamat menjalankan aktivitasnya. Doakan kami terus Pak Sandi, mudah-mudahan tetap semakin kompak, tetap semakin menjalin kuat silaturahimnya, karena memang udah dari kampung yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah menyebar di berbagai negara, Bang Sandi. Timur ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kepada Pak Sandi yang telah hadir dalam Zoom halal bihalal SAS sedunia. Makasih Pak Sandi. Banyak. Terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Gub, izin saya pamit dulu Pak Gub. Ya, sama-sama Bang Sandi. Jumpa Salam lagi nanti. keluarga, Pak Gub. Terima Ya. kasih pantunnya banyak saya pakai Pak Gub. Oh iya, pasti. Udah 51.000 nih pantunnya. Boleh saya kirim lagi nanti. Sangat membantu Pak Gub. Ya, Saya banyak nyontek tapi saya bilang sama semua ini karangan dari Pak IP ini. Ya, Jadi, semoga bermanfaat. Pak IP ini masuk ke rekor dunia Pak, pencipta pantun terbanyak selama menjabat Pak. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Allahu Akbar. Sukses semuanya. Terima kasih Pak Sandi. Pak Samsudin, tadi ada Pak Ketua Umum kita belum menyapa tadi, Dan Irwan? Udah tadi, ya? udah. Ya, Pak Sandi keluar ya. Silakan doa sekarang Ustaz. Baik, Bapak Ibu, kita tutup doa yang disampaikan oleh Ustadz Saad Latif kepada Ustadz. Kami persilahkan. Ustadz. lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz Latif. Terima kasih banyak Ustaz Latif.
Iya. Ustaz, silakan. Apa soalnya? Sekarang kita dengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Riau. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI. Kepada Bapak Gubernur Riau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Al-Mukarram Ustaz kita, Dr. Ahmad Latif, yang sebelumnya pada sebelum COVID kami mengundang beliau untuk dapat mengisi pengajian peringatan Isra dan Mi'raj, namun karena COVID-19 ya terganggu Pak Ustadz berkunjung beliau. Doakan sehat selalu. Dan insya Allah kami mohon juga kesediaan berkenan Pak Ustadz berkunjung beliau, karena memang masyarakat Riau sudah menunggu di kehadiran Pak Ustadz beliau. Dan sekarang insya Allah Riau sudah masuk zona hijau Pak Ustadz, jadi nggak usah ragu lah masuk Riau insya Allah. Yang kami muliakan dan kami hormati Pak Gubernur Sumatera Barat, yang kami hormati Pak Sandiaga Uno, dan juga yang kami hormati Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Yang kami hormati tentunya sahabat kami, Ketua Umum DPP SAS Pusat, Pak Samsudin Mukhtar, yang kami banggakan, dan juga bersama seluruh pengurus, termasuk tentunya yang kami banggakan dan kami hormati juga seluruh pengurus dari Korwil, termasuk yang ada di Sydney selaku ketua panitia, dan beberapa negara tadi yang hadir pada kesempatan ini, serta yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Bupati Solo, Ibu Wali Negari yang kami hormati, termasuk juga yang kami muliakan dan kami hormati Datuk Nenek Mama, Duduk Kandung, dan seluruh hadirin dan hadirat cincin tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti halal bihalal sedunia secara virtual bersama-sama dengan Pak Gubernur Sumbar, juga Pak Ustadz, dan Salatif, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini. Salawat dan salam kami sampaikan pada junjungan alam yang besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan Ketua Umum DPP SAS yang telah mengundang kehadiran kami. Alhamdulillah kami sediakan waktu untuk menyampaikan sepatah kata, dua patah kata. Dan kami tentunya bangga bahwa hari ini sama disampaikan Pak Gubernur tadi, ya dari pengalaman kami ya kegiatan halal bihalal sedunia ini ya tadinya saya tahu SAS lah yang hebat ini. Jadi makanya sangat luar biasa hari ini SAS bisa mengadakan halal bihalal sedunia secara virtual, dan mudah-mudahan sehat selalu dan sukses SAS baik di Indonesia maupun di dunia, sekaligus juga bisa membawa kebaikan untuk masyarakat kita baik di Sumbar, di Jakarta, termasuk juga di Riau yang kami cintai. Kami juga atas nama pemerintah daerah Provinsi Riau bahagia dan bangga sekali di dalam pandemi COVID-19 ini, dari warga SAS yang ada di Kota Pekanbaru dan berbagai daerah di Provinsi Riau juga banyak ikut peduli dalam rangka membantu warga kita yang terdampak dengan COVID-19. Kami tentunya dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepedulian SAS terhadap warga kita yang ada di Provinsi Riau. Semoga ini tentunya menjadi amal ibadah kita di sisi Allah SWT. Amin. Ya Rabbal. Kemudian juga melalui kesempatan ini, karena kami tahu Bapak Ibu khususnya dari warga SAS ini banyak bergerak di bidang ekonomi. Suasana saat ini diharapkan
dalam masa new normal ini, kami para gubernur, para bupati dan wali negara ini berusaha di samping untuk mempersiapkan new normal dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19, kita berharap tentunya pemulihan ekonomi juga secara bertahap, berangsur-angsur juga mudah-mudahan bisa lebih baik. Kami tentunya sangat mengharapkan, sama seperti Pak Gubernur Sumbar tadi, sangat mengharapkan dari warga SAS ini dengan senang hati tentunya untuk dapat ikut membantu memulihkan ekonomi yang ada di Provinsi Riau ini. Karena kami tahu juga warga SAS hampir di semua wilayah kabupaten kota yang ada di Riau ini semuanya ada gitu, dan bahkan juga sampai ke desa-desa. Karena itulah tentunya semangat ini kami harapkan di tengah kita saat ini sudah mengarah pada new normal, kiranya juga dapat bergandengan tangan dengan warga kita yang ada di Riau ini, sehingga kita harapkan secara beransur-ansur dapat memulihkan ekonomi yang ada di daerah ini. Di samping itu juga kami dengan senang hati, karena sekarang Bapak Ibu banyak berada di luar negeri, termasuk di Jakarta dan lain. Sepanjang barangkali adanya keinginan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Provinsi Riau, kami tentunya dengan senang hati menjemput Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk berkunjung sekaligus berinvestasi ke Riau. Dan tentunya kami senantiasa akan memberikan kemudahan pelayanan yang cepat dan mudah dalam rangka untuk mengajak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara untuk berinvestasi di daerah kami, dimanapun dia. Dan itu tentunya kami sangat mengharapkan melalui kesempatan silaturahim ini, kiranya di antara Bapak, Ibu, Saudara ada yang ingin berkunjung ke Riau, ada yang ingin berusaha di Riau, ada yang ingin berinvestasi di Riau, tentunya dengan semangat silaturahim ini kami harapkan juga termasuk mungkin ada sahabat-sahabat kita dari luar negeri, baik yang difasilitasi oleh teman-teman kita yang ada di luar negeri atau mungkin juga sekaligus dapat mempromosikan daerah kami tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga tentunya ini menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Kami kira Pak Ketua Umum mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak. Nampak wajah itu aja udah senang hati kami. Terima kasih Pak Gubernur. Alhamdulillah tentunya kami senang sekali hari ini bisa bersama Pak Gubernur Sumatera Barat, bersama Pak Nirwan di sini selaku Ketua Panitia, dan ini juga jadi pengalaman pertama kami nih Pak. Artinya bisa dengan suasana COVID-19 tidak mengurangi arti silaturahim kita. Dan bahkan kita bisa silaturahim dengan kawan-kawan dan sahabat kita yang ada di luar negeri yang senantiasa punya kepedulian ya terhadap negerinya, termasuk tanah air Indonesia yang kita banggakan. Saya tadi menyimak tadi pada waktu lagu Indonesia Raya, Pak Nirwan saya nampak ngomong di pasti dia langsung tadi menyanyi lagu Indonesia Raya. Walaupun beliau berada di sini. Tentunya itulah kebanggaan kita selaku sesama bangsa. Semoga dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita doakan segera berakhir musibah ini dari tanah air kita yang kita cintai, dan semoga tentunya banjir ini segera berlalu dan kita juga dapat kembali normal, berusaha seperti biasa, dan kita juga bisa langsung silaturahim bertatap muka secara langsung, dan mudah-mudahan Allah tentunya akan memberikan perlindungan dan memberikan kemudahan kepada ikhtiar kita semua dalam pengabdian untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian yang dapat sampaikan. Dan kami mohon maaf nanti Pak Samsudin mungkin tak sampai akhir ya, karena memang juga ada hari ini, termasuk juga Bapak Gubernur dan Bapak Ibu Saudara seluruhnya. Namun demikian kami dengan senang hati hari ini telah menyediakan waktu untuk silaturahim dengan sahabat-sahabat kami di SAS ini, karena memang ini SAS ini termasuk pendukung setia kami nih pada waktu pilkada kemarin, yaitu kami yang sebesar-besarnya. Semoga tentunya kami bisa membawa Riau bisa lebih baik dan lebih maju, dan juga dapat memberikan kesempatan dan ruang usaha-usaha juga bagi warga SAS yang ada di Provinsi Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih, kami sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Gubernur Riau, Pak Samsuar, terima kasih Pak Samsuar. Kami mengundang Bapak nih, insya Allah tahun depan kita akan orang Minang akan membuat surau. Kita akan hadir nanti insya Allah Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Irwan, Pak Sandiaga Uno, dan tokoh nasional lainnya. Kami di sini. Ya di sini Pak Samsuar. Di sini.
Insyaallah, Pak. Insyaallah kami Ya. undang Pak. Kami Kami undang Pak ingin sama firman, nanti kami melalui Pak Samsudin. betul. Nah, Kalian sama Pak Gubernur Sumatera Barat juga Pak, Insyaallah. Beliau juga sebagai Dewan Penasihat di Masjid Surau di Sydney. Karena kami waktu datang pertama Januari lalu, Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Irwanto ikut dalam bertemu dengan Pak Sandiaga Uno di kantornya, sama Pak Junadi Sudin, Pak Pasri Jalal, Ustadz Bobby, Ustadz Agus Yunanto, ada 10 orang tuh Pak, kita menghadap ke kantor Pak Sandiaga Uno, memohon kehadiran untuk Pak Sandi untuk datang dalam fundraising, penggalangan dana untuk Surau. Insya Allah nih bulan tanggal 2 Juli ini kita akan lelang pemilihan properti Pak, sekitar harganya sekitar 17 miliar rupiah. Mudah-mudahan kita menang. Kita menang tahun depan, insya Allah akan adakan galang dana besar-besaran. Kami sudah janji juga mengundang ke Ustadz Salatif, Ustadz Bobby semuanya. Kita akan undang mungkin tokoh-tokoh Ustadz yang bagus, makanya yang Ustadz nasional akan datang juga nanti di sini. Mungkin Pak Gubernur Samsuar bisa datang juga. Alhamdulillah. Pak Gubernur Samsuar, saya lahir Pekanbaru dan besar. Beliau ini orang Pekanbaru. Pak Gubernur Samsuar, saya lahir Pekanbaru dan besar Pekanbaru Pak. Kebetulan saya lamar di sini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ustaz Fauzan, silakan. Yang dimuliakan Allah, itulah tadi sambutan dari Bapak Gubernur Riau. Jalan-jalan ke Pekanbaru, nampak orang baru-baru. Terima kasih Pak Samsuar telah sudi hadir di Zoom SAS virtual. Ini acara halal bihalal, bukan acara sembarang acara. Hadir langsung 2 gubernur, mudah-mudahan menambah kuatnya ikatan silaturahim warga SAS dimanapun berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak mau kalah. Ya, Alamin. Jadi mohon maaf, memang kami tak bisa berpantun karena habis tadi pantun kami sudah dibacakan Gubernur Sumbar dan Ustaz Dasar. Jadi tak ada bahan lagi pantun kami. Biasanya Rio itu terkenal dengan pantun, tapi hari ini habis pantun kami. Baik, Pak Gubernur, terima kasih banyak atas kata sambutannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara kita dengarkan sambutan Pak Adi, Pak Wakil Gubernur sudah hadir. Wakil Gubernur konfirmasi terakhir tidak bisa hadir, Ya? tapi beliau ngirim video, namun sampai ini belum saya terima video sambutannya. Baik, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Ya, lanjut. Baik, kita dengarkan sambutan tokoh masyarakat Sulit Air. Dalam hal ini adalah akan disampaikan oleh Bapak Haji Irsal Yunus SEMM. Kepada Bapak Irsal Yunus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Samsudin Mukhtar, Ketua Umum DPP SAS beserta jajarannya. Yang saya hormati Datuk-Datuk Pemangku Adat serta cerdik cendekiawan Sulit Air. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno, SPI MSc, Gubernur Sumbar. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Samsuar, MSI, Gubernur Riau. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA, Wagub DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Bupati Solo dan Bapak Wali Kota Solo. Yang saya cintai dan hormati Ibu Alex Suryani, Wali Negari Sulit Air beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Dasar Latif. Yang saya hormati Bapak Sandiaga Uno. Dan yang saya hormati Bapak Nirwan Kamarudin, Ketua Panitia Halal Bihalal lewat video conference ini, serta seluruh warga negari Sulit Air
yang berada dimanapun siaran ini bisa ditangkap. Terima kasih kita ucapkan kepada seluruh sponsor dan panitia yang telah menyelenggarakan pertemuan ini walaupun di dalam bentuk online atau media sosial ini. Izinkanlah kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh warga negari Sulit Air. Yang begitu. Kami sangat bangga menjadi warga negari Sulit Air. Kamu pun tidak ada karena hubungan silaturahmi selalu terjalin dengan erat serta semangat gotong royong dalam keadaan apapun juga. Semoga silaturahmi dan kekompakan ini akan kekal sampai di akhir hayat. Walaupun saat ini kita dalam menghadapi wabah COVID-19 yang menyebabkan kita tidak bisa bertatap muka, namun berkat kerjasama dan usaha Ketua Umum SAS beserta jajarannya dan seluruh panitia yang sangat kita hargai itu, sehingga silaturahmi masih dapat dilaksanakan walaupun melalui media sosial seperti ini. Marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga warga negari Sulit Air khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya terhindar dari wabah COVID-19 ini. Amin. Yang dampaknya sangat terasa dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, dan budaya. Semoga SAS tetap jaya dan eksis membangun Sulit Air, baik sumber daya manusianya, khususnya IPSA, maupun sumber daya alamnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fauzan, ini sambutan dari Wakil Gubernur DKI sudah ada, nanti kita tayangkan aja. Ya. Beliau mengirimkan video. Baik, Bapak Ibu, untuk acara terakhir kita itulah tadi sedikit kata sambutan dari tokoh masyarakat Sulit Air, Bapak Haji Irsal Yunus, SEMM, dan terakhir kata sambutan dari Wakil Gubernur DKI. Kami persilahkan untuk Bang Adi menyampaikan videonya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh jajaran pengurus serta keluarga besar Sulit Air Sepakat yang pada hari ini menyelenggarakan rangkaian kegiatan halal bihalal. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka mengikuti kegiatan halal bihalal keluarga besar Sulit Air Sepakat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini satu kehormatan bagi saya dapat hadir di tengah-tengah acara halal bihalal keluarga besar Sulit Air Sepakat. Sekalipun dilaksanakan dengan cara yang berbeda, yaitu melalui virtual. Dan mohon maaf sekali lagi, saya belum bisa mengikuti halal bihalal secara langsung virtual karena pada jam yang sama ada rangkaian kegiatan yang harus saya ikuti dan saya hadiri, tidak bisa diwakilkan. Jadi silaturahmi halal bihalal pada pagi siang hari ini saya rekam melalui handphone dan saya kirimkan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahmi dan makna halal bihalal bagi kita semua.
Bapak Ibu semua yang berbahagia, saya sangat berterima kasih dan bersyukur bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua pada hari ini dalam rangka mengikuti halal bihalal. Halal bihalal merupakan satu kegiatan yang telah menjadi budaya bangsa kita, budaya Indonesia, budaya adat kita, dan budaya umat Islam di Indonesia khususnya. Tradisi ini satu tradisi yang penting yang telah membumi di Nusantara, terlebih bagi keluarga besar Sulit Air Sepakat. Saya ikut berbangga menjadi keluarga besar Sumatera Barat, keluarga besar Sulit Air. Kebetulan saya sekalipun lahir di Kalimantan Selatan, kemudian umur 3 tahun, 4 tahun sudah ke Jakarta. Namun kakek saya di rantau di Kalimantan Selatan adalah kelahiran Sumatera Barat, Bukit Tinggi, yang membesarkan Muhammadiyah di kampung saya di Kalimantan dan memberi pengaruh yang baik bagi keluarga saya, ibu, bapak saya, dan saya pribadi. Kakek saya orang yang tekun, yang rajin. Dia pedagang emas dulu dari Padang ke Banjarmasin, ke rantau di kampung, sudah sejak muda merantau. Dan nenek saya, nenek saya atau mertua saya dari istri saya juga kelahiran Sumatera Barat, dari Sulit Air, dari Solo. Jadi istri saya, ibunya jadi Padang, kemudian juga bapaknya Jakarta. Saya, ibu saya Padang, bapak saya Kalimantan Selatan. Saya sangat mengerti betapa luar biasa keluarga besar Sumatera Barat dari Sulit Air, dari Bukit Tinggi. Bapak Ibu yang berbahagia, ada modal-modal penting yang ada pada kita semua, juga bagi keluarga besar Sulit Air. Yang pertama, saya menyebutnya ada modal sosial. Modal sosial yang dimiliki oleh keluarga besar Sulit Air adalah silaturahmi, berdatang, pentingnya silaturahmi. Jadi silaturahmi sebagai modal sosial yang luar biasa, yang memang harus terus kita kerjakan, kita laksanakan, kita selenggarakan, dan kita implementasikan, kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita berkeluarga, berbangsa, bernegara. Apalagi kita sebagai seorang muslim harus terus menjaga hubungan yang baik, hubungan hablum minallah dan hubungan hablum minan nas. Bapak Ibu yang berbahagia, terlebih bagi keluarga besar Sulit Air, ada modal yang kedua, yaitu modal intelektual. Saya juga bersyukur bahwa keluarga Sumatera Barat, keluarga Sulit Air sangat mementingkan pentingnya meningkatkan pendidikan, meningkatkan membaca. Jadi membaca adalah sesuatu yang penting bagi keluarga besar intelektual, bagi kita semua. Intelektual, pendidikan menjadi modal yang penting dalam kita memasuki kehidupan kita di dunia ini menuju satu akhirat nantinya. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam modal intelektual ini saya ikut bersyukur dan bangga keluarga besar Sulit Air ini banyak punya percetakan yang saya tahu nih, mudah-mudahan saya tidak salah, dan selalu saja mencetak buku-buku yang penting, yang baik, yang dalam rangka meningkatkan pengetahuan, meningkatkan akhlak dan budaya, meningkatkan pendidikan. Dan dengan mencetak buku juga ini penting
sehingga dan yang saya tahu lagi luar biasa, cetakan-cetakan itu juga dibagikan juga kepada warga, kepada masyarakat, dikirim juga dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana-mana ke dunia, kemana-mana, dan termasuk ke kampung halaman, sehingga saudara kita, keluarga besar kita di Padang, di Sulit Air juga bisa membaca, sehingga menjadikan buku sebagai jendela dunia. Inilah modal kedua yang ada. Modal yang ketiga yaitu adalah modal kapital. Jadi orang-orang Sulit Air, orang Padang ini luar biasa, datang merantau, ya, ada istilah pepatah alam tak kambang menjadi guru. Jadi orang-orang Sulit Air ini merantau ke Jakarta, ke Surabaya, kemana-mana, sampai ke dunia dalam rangka mencari pengetahuan, dalam rangka berdagang, mencari uang, mencari modal untuk menghidupi keluarganya, sanak saudara, dan untuk membangun kampung, membantu sesama. Ini modal yang luar biasa. Jadi tidak sekedar mencari uang, mencari modal, tapi juga membantu keluarga, membantu sesama kita. Alhamdulillah, 3 hal modal sosial ini terus menjadi penting bagi keluarga Sulit Air. Kemudian yang keempat, ada modal spiritual atau modal tauhid. Modal ini juga modal yang paling penting dari semua modal, dari modal kapital, modal sosial, dan modal intelektual. Modal spiritual adalah keyakinan kita, tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meyakini keyakinan kita pada Allah, semua halangan, rintangan, dan berbagai kesulitan kita dalam merantau, dalam berdagang, dalam mencari ilmu, menghadapi berbagai masalah, insya Allah kita dapat menyelesaikannya, bisa melalui dengan baik, dan bisa sukses, berhasil dunia akhirat, karena kita punya modal spiritual, modal tauhid. Modal tauhid ini menjadi penting. Keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak ingin berpanjang lebar karena masih banyak rangkaian acara yang harus diselenggarakan oleh Bapak Ibu juga. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan 4 modal tadi, modal sosial, modal intelektual, modal kapital, dan modal tauhid spiritual, kita bisa terus bersilaturahmi dan terus membangun bangsa, negara, membangun umat, dan membangun kampung halaman kita, membangun sesama kita. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara terakhir, kata sambutan dari Wakil Gubernur DKI, dan rangkaian acara demi acara telah kita lalui dengan hikmat. Tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur yang telah sudi hadir dalam Zoom acara Halal Bihalal SAS Sedunia 1441 tahun 2020. Harapan kita mudah-mudahan silaturahim di antara kita semakin erat dan semakin kuat. Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara Halal Bihalal kita. Setelah ini kita akan ramah tamah dan ada door prize yang langsung dipandu oleh host kita. Saya sebagai moderator Fauzan Ofratos, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata yang salah, jika ada yang kata-kata yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan, dan terima kasih banyak sekali lagi kepada warga SAS Sulit Air dimanapun berada di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan kita tetap selalu kompak, selalu jaya, selalu dekat dengan agama. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada host kami. Terima kasih. Mana?